Ya pemirsa, pasca maraknya aksi anarkistis pada saat unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi juga berjanji akan mengusut tuntas secara transparan. Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi berjanji akan mengusut tuntas secara transparan para pelaku yang menjadi provokator serta pelaku anarkistis tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi menyebut polisi masih terus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis, dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya mohon waktu. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir, ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai. Hingga kini, polisi telah mengamankan 43 tersangka yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap puluhan tersangka tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Penasihat hukum keluarga ADP yakin pemirsa diplomat muda Arya Daru Pagayunan tewas akibat pembunuhan berencana. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Lukman Hanafi dengan penasihat hukum keluarga ADP Nikolai Aprilindo. Optimis bahwa ini adalah bukan tidak melibatkan orang lain, tapi ini melibatkan orang lain atau ada unsur pidana, berarti semakin optimis ke sana. Ya, saya akhirnya menarik satu kesimpulan dari berbagai informasi yang saya dapatkan bahwa kematian almarhum Arya Daru Pagayunan ini adalah kematian yang diakibatkan oleh pembunuhan. Pembunuhan, bahkan bukan hanya pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini. Jadi pembunuhan berencana. Sehingga dengan sedemikian rapinya, secara profesional, oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, hal ini dilakukan untuk melenyapkan nyawa almarhum. Jadi sekali lagi saya katakan ini masuk kategori pembunuhan berencana. Itu. Ya, semoga pihak penyelidik, pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menangkap pelakunya. Menangkap, dan saya yakin pihak kepolisian sudah mengantongi. Cuman mereka masih mengumpulkan berbagai informasi lanjutan lagi untuk bisa menjurus kepada 1-2 orang yang mengarah kepada pembunuhan itu. Baik. Saya yakin kepolisian pasti sudah punya data untuk itu. Tetapi mereka belum mau mengungkapkan karena masih dalam proses penyelidikan. Kenapa saya katakan gitu? Pernyataan terakhir pada konversi itu di Reskrim masih membuka. Kalau ada informasi-informasi dari masyarakat, mereka menjadikan sebagai bahan. Jadi ada yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian masih membutuhkan penguatan. Penguatan dari masyarakat. Penguatan dari informasi-informasi, sehingga pada titiknya nanti mereka akan melanjutkan penyelidikan ini dan mereka akan menyimpulkan, dan saya yakin kesimpulannya nanti akan pembunuhan berencana. Ya pemirsa, saksikan perbincangan Lukman Hanafi bersama penasehat hukum Arya Daru Pagayunan Nikolai Aprilindo dalam One on One malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo News TV.
Ya pemirsa, halte Transjakarta Senen Sentral yang sempat rusak berat saat demo hari ini sudah kembali beroperasi dan berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Siang. Terima kasih Anda masih di Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, setelah menjadi sasaran aksi vandalisme, halte Transjakarta Senen Sentral Jakarta Pusat telah diperbaiki. Kini halte tersebut berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta. Staf Sus Gubernur Bidang Pembangunan dan Tata Kota menyebut peresmian halte Transjakarta dilakukan Gubernur Jakarta Pramono Anung hari ini. Berbarengan dengan peresmian halte, nantinya juga dilakukan peluncuran armada bus listrik. Menariknya pemirsa, halte Transjakarta Senen Sentral di Jakarta Pusat ini berganti nama menjadi halte Jaga Jakarta. Meski demikian, belum dikemukakan alasan dibalik penamaan baru halte dan rincian perubahan yang dilakukan. Sebelumnya halte tersebut menjadi sasaran aksi vandalisme hingga terbakar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung resmikan halte Jaga Jakarta sebagai simbol pengingat untuk warga Jakarta. Dan hari ini halte Jaga Jakarta resmi terbuka untuk masyarakat umum. Diresmikan oleh Gubernur Jakarta, halte Transjakarta Jaga Jakarta ini sudah dapat digunakan oleh masyarakat luas, di mana halte Jaga Jakarta ini merupakan halte pengganti dari halte Senen Sentral yang sempat terbakar pada aksi demonstrasi di akhir Agustus lalu, di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa halte Jaga Jakarta ini merupakan halte yang vital karena perharinya ada lebih dari 10.000 penumpang yang hilir mudik menggunakan transportasi halte Jaga Jakarta ini. Pemirsa, kalau kita lihat ya, sejumlah fasilitas ini sudah mumpuni, sudah mulai lengkap, mulai dari toilet, musola, kemudian ada teran-teran makanan, dan ada satu yang menarik perhatian kami, yakni ada instalasi dari halte Senen Sentral lalu yang memang sempat terbakar pada aksi demonstrasi, di mana di sini bisa dilihat ya ada puing-puing bangunan yang dipajang dalam satu etalase. Ini sebagai bukti, sebagai cerminan dan juga sebagai memorable atau kenangan daripada aksi demonstrasi lalu, di mana Gubernur Jakarta Pramono mengungkapkan bahwa semoga dengan adanya instalasi ini menjadi pengingat bagi kita warga Jakarta untuk selalu menjaga fasilitas Jakarta. Kemudian satu lagi pemirsa, bahwa untuk JPO dan lift ini memang masih akan terrealisasi atau masih dipekerjakan gitu oleh Kementerian PU dan akan selesai pada Desember 2025 mendatang. Dari Jakarta, Dila Melia, Leman Ajus melaporkan.